Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan acara kajian tematik. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang 7 mukjizat Al-Quran yang oleh Allah diterangkan di dalam surat Al-Isra. Kebetulan juga beberapa hari yang lalu itu juga istilahnya bertepatan dengan, ya, menurut para ahli ilmu, yaitu tepatnya ada Isra wal Mi'raj. Dan ini juga bertepatan dengan Haflul Iftitah atau Grand Opening program Tahfidz Intensif 300 hari. Ini di sini kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Allah telah menjelaskan 7 mukjizatnya di dalam surat Al-Isra. Dan insyaallah waktu kita sampai Isya, ya sekitar nanti jam 7.20-an insyaallah. Nah, kita akan membahas satu demi satu mukjizat. Sebelum kita membahas satu persatu dari poin 7 mukjizat, yang perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan mukjizat. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang membuat, ya, para makhluk tidak mampu untuk mengadakan atau membuat apa yang oleh Allah dibuat. Ya, oleh Allah membuat, yaitu Al-Quran. Allah adalah berfirman, dan itu adalah kalamullah, maka makhluk tidak akan mampu menyamai. Dan mukjizat, biasanya kita sering mendengar mukjizat itu diberikan kepada para nabi atau rasul. Kenapa diberikan para nabi atau diberikan para rasul? Diberikan kepada para rasul karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh selain nabi dan rasul. Itu namanya mukjizat. Maka seperti kita mendengar, ya, tentang qasasul anbiya atau cerita para nabi, termasuk mukjizatnya Nabi Nuh, yaitu oleh Allah, ya, diberi, ya, wahyu untuk membuat perahu di atas gunung, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia tanpa bimbingan dari Allah. Itu namanya mukjizat. Kemudian Allah melepas banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dan yang selamat hanya Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di perahu atau makhluk yang bersama Nabi Nuh di perahu. Kemudian juga ada mukjizatnya Nabi Hud, Nabi Shalih, ya, termasuk, ya, yang terkenal yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya, ya, Rasul diberi mukjizat yang berlaku sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Karena nanti dalam poin terakhir, ya, dalam poin ke-6, ya, semua makhluk umpama bersatu membuat seperti Al-Quran itu tidak akan mampu. Maka itu namanya mukjizat. Dan 7 mukjizat ini hanya dijumpai dalam Al-Quran, yaitu kalamullah. Ya, siapapun tidak akan bisa, ya, menyajikan, memberikan, mengadakan
Maka di sini kita beri judul yaitu mukjizat Al-Qur'an, dan semuanya diambil di dalam surat Al-Isra, ya. Di dalam surat Al-Isra. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 7 mukjizat Al-Qur'an dalam surat Al-Isra. Yang pertama adalah Al-Qur'an ialah petunjuk yang paling benar. Al-Qur'an adalah petunjuk yang paling benar. Perlu kita pahami bahwa di dalam dunia atau dalam kehidupan itu banyak petunjuk, ya, yang menunjukkan manusia atau bahkan makhluk, ya, untuk bagaimana mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Nah, makanya sebenarnya hidayah, nah, petunjuk itu kan hidayah. Hidayah itu ada 3 macam. Ya, hidayah itu ada tiga macam yang diberikan Allah pada semua makhluk. Yang pertama disebut hidayah yang disebut ghorizah. Ya, hidayah yaitu berupa insting. Semua makhluk hidup termasuk manusia oleh Allah diberi insting bagaimana hidup. Ya, makanya ya putra putri kita ketika bayi tidak perlu diajari bagaimana, ya, istilahnya itu menyusu, ya, ASI, itu nggak perlu. Karena apa? Sudah oleh Allah diberi ilham. Kita juga tidak perlu mempelajari anak kambing bagaimana mencari induknya atau menyusu pada induknya. Itu karena sudah ada ghorizah. Dan semua oleh Allah diberi. Yang kedua adalah hidayah berupa ad-dilalah wal irsyad, yaitu petunjuk, alamat, tanda, keterangan, penjelasan untuk memberitahu kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana thariq ilal jannah, mana thariq ilan nar. Makanya Allah Ta'ala mengutus para nabi, yang mana para nabi, para rasul menjelaskan kepada kita semua, ya, jalan yang benar. Termasuk Rasulullah SAW memberi hidayah kepada kita dengan Rasulullah menerangkan, menyampaikan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu adalah muballighur risalah. Beliau adalah penyampai risalah. Sedangkan iman itu nanti yang memberi adalah Allah. Itulah hidayah yang ketiga, yang berupa yaitu hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Makanya biasanya banyak penceramah mengakhiri ceramahnya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Nah, itu karena apa? Karena memang iman itu hanya yang memberi, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para nabi, para rasul menyampaikan, termasuk para muballigh, para ustadz, para dai, para ulama. Nah, itu adalah sekedar menyampaikan. Adapun yang memberi hidayah adalah Allah. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk yang paling benar dari semua, ya, petunjuk yang ada di dalam kehidupan. Maka di sini Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, ya, yahdi. Yahdi ini maknanya selalu menunjukkan. Karena dalam bentuk kalimatnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu faedahnya al-hadir wal mustaqbal, sekarang dan nanti. Berarti artinya terus menerus. Quran itu akan selalu menunjukkan, ya, tidak akan pernah berhenti untuk menunjukkan. Lillati hiya aqwam, kepada hal yang lebih lurus, yang lebih tegak, yang lebih benar, yang lebih tepat, ya. Jadi sekian petunjuk bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Al-Quran itulah yang paling benar. Mungkin kita pernah melihat kata-kata motivasi, ya, dari motivator. Mungkin juga pernah kita mendengar ucapan-ucapan yang, ya, dianggap perkataan emas dari para tokoh dunia, ya. Tapi itu hanya sekilas, hanya sedikit, ya. Hanya beberapa tema, ya. Tidak seperti Al-Quran, yang Al-Quran itu akan menunjukkan semua sisi kehidupan, ya. Makanya Al-Quran itu adalah ayat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan penjelasannya lewat hadis. Dan pembahasannya meliputi semua sisi kehidupan kita. Bahkan
ya, kehidupan yang tidak dibahas oleh para tokoh di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu dibahas. Seperti bagaimana kita, mohon maaf, buang hajat. Itu ada pembahasan agar kita terhindar dari penyakit, agar kita bisa menjaga kesehatan. Mana para tokoh yang mendetail di dalam memberi petunjuk? Ya, tidak ada. Tokoh dalam bidang perang, ya paling dalam hal peperangan saja. Dalam bidang fisika umpama, ya paling dalam fisika saja. Tapi Rasulullah sebagai penyampai Al-Quran mengajari pada kita pada semua sisi kehidupan. Maka di sini dinyatakan hiya aqwam, paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin. Ya, dan Al-Quran itu selalu memberi kabar gembira pada orang-orang iman. Karena apa? Karena memang menghantarkan apa yang diinginkan oleh orang iman. Setiap sholat kita mesti membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Al-Quran akan menunjukkan siratal mustaqim itu. Kita akan diantar oleh Al-Quran, ya, sampai kepada tempat yang kita tuju, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ilmu dunia, ya, katakanlah ilmu ekonomi yang dipelajari mungkin di perkuliahan baik S1, S2, S3, ya, itu ya mengotak-atik hanya kehidupan dunia. Tapi kalau Al-Quran, ya, kita akan dibawa, ya, dalam sebuah pembahasan yang di situ, ya, sumbernya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, bahkan cara berpikir kita juga, ya, akan diajari oleh Al-Quran bagaimana tidak hanya matematika dunia saja. Ya, buktinya Al-Quran banyak ayat-ayat memerintah sedekah. Secara akal sedekah itu mengurangi harta kita. Tapi kenyataannya dengan sedekah semakin banyak rezeki. Ya, inilah bentuk dari bahwa Al-Quran itu selalu membuat gembira orang iman. Ya. Tapi orang iman yang bagaimana yang selalu dibuat gembira, diberi kabar gembira oleh Al-Quran, yaitu alladzina ya'malunas sholihat. Itu syaratnya. Yaitu orang-orang iman yang selalu mengamalkan amalan-amalan yang baik. Anna lahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Ini para jamaah semuanya, poin pertama bahwa Al-Quran itu adalah hidayah yang paling benar, yang akan menghantarkan kita pada tempat yang kita inginkan, pada keadaan yang kita impi-impikan, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus supaya kalian ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan memilih jalan-jalan yang lain selain Al-Quran. Kadang-kadang, ya, secara nggak sadar, ya, banyak di antara kita yang mungkin men-share, menyampaikan, ya, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ya, yang bagus dari tokoh-tokoh dunia yang notabene-nya bukan non-muslim. Ya, kita sering memposting, kita sering men-share, mungkin kita sering menyampaikan. Lupa kalau Al-Quran itu melebihi itu. Kecuali istilahnya, ya, setelah ayat, setelah hadis kemudian menyampaikan ucapan-ucapan tokoh dunia, itu nggak masalah. Tapi ada yang seakan-akan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menyadari betapa petunjuk dalam Al-Quran itu adalah mukjizat Al-Quran. Tapi itu tadi, bagi orang yang beriman, yang beramal amal sholih. Makanya Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan, tapi hanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita hitung dalam Al-Quran kalimat wattaqullaha itu diulangi sampai 56 kali. Ya, para ahli ilmu sampai menghitung pentingnya takwa, itu diulang wattaqullah, Allah mengulang sampai 56 kali. Karena apa? Karena hanya orang yang takwa yang bisa mengambil petunjuknya Al-Quran. Ini yang pertama. Dan ini tidak didapatkan, ya, di dalam semua kitab selain Al-Quran. Ya, kalau bicara Al-Hadis itu adalah penjelasan Al-Quran. Semua kitab yang mungkin bestseller di seluruh dunia, ya, itu tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran.
Ya, ada seorang penulis yang ya, disebut motivator dunia, banyak menginspirasi ya, orang seluruh dunia, menulis serial buku yang diberi judul serialnya itu adalah Chicken Soup. Di situ kata-kata motivasi, cerita dan sebagainya banyak menginspirasi. Ya. Orang yang tadinya mau istilahnya putus asa, stres bunuh diri nggak jadi karena baca buku itu. Banyak diterjemahkan di bahasa selain bahasa Inggris, karena yang menulis adalah orang Amerika. Ya. Diterjemahkan di puluhan negara. Tapi kenyataannya, ya, diketahui bahwa penulisnya sendiri diketahui mati bunuh diri. Faqidu syai' la yu'ti istilahnya. Orang yang nggak punya nggak mungkin bisa memberi. Umpama memberi kesemangatan, inspirasi itu hanya sekilas, tidak seperti Al-Quran. Ini yang dimaksud petunjuk yang paling benar. Dan ini sudah terbukti dari zaman Rasulullah SAW sampai ya kejayaan-kejayaan umat Islam jika memang berpegang dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat yang kedua yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 41, yaitu Al-Quran ialah pengingat yang penuh hikmah. Pengingat yang penuh hikmah. Pengingat itu adalah peringatan. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u mu'minin. Ya. Allah Ta'ala menyatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Kami telah menerangkan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an ini liyadzakkaru supaya mereka mengambil peringatan atau menjadi ingat. Wa ma yaziduhum illa nufura. Dan tidak menambah apa Al-Quran pada mereka manusia illa nufuro, maksudnya manusia yang kufur, manusia yang zalim, illa nufuro, kecuali larinya. Ini menunjukkan bahwa kalau orang tidak takwa itu tidak bisa menambah apa-apa dari kepahamannya atau keimanannya. Ya. Orang yang kufur, orang yang zalim, orang yang fasik mendengarkan Quran ya, tidak menjadi sadar. Ya, di situ kalau memang qadarnya fasik, qadarnya kufur, ya di situ akan semakin jauh dari Al-Qur'an. Yang perlu digarisbawahi, yang ditebalkan itu adalah ya, sarrafna wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Allah menerangkan banyak hukum di dalam Al-Qur'an agar ya, kita itu bisa mengambil peringatan. Ya, agar kita bisa mengambil peringatan. Karena dalam Al-Qur'an kita bisa lihat ya, isinya itu beraneka ragam. Ya, ada perintah, ya, ada larangan, ada cerita, ada perumpamaan-perumpamaan, ya, ada hikmah, ada faedah dan sebagainya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran orang iman dipanggil sebanyak 90 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau dihitung itu ada 90 kali. Yang isinya adalah perintah atau larangan atau cerita atau peringatan. Dan semua itu adalah bentuk bagaimana Allah menjadikan Al-Quran itu pengingat. Ya, pengingat. Makanya para ahli ilmu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan walaqad sarrafna, menjelaskan secara terperinci, itu ya di sini para ahli ilmu dari tafsir Al-Wasit beliau mengatakan yang dimaksud adalah ya, anwa'an minal wa'id wal wa'id. Quran itu ada janji, ada ancaman. Wal qasas, ada cerita. Wal amsal, ada perumpamaan. Ya, sampai Imam Ibnu Qayyim itu menulis satu kitab tersendiri tentang perumpamaan Al-Quran. Satu kitab tersendiri. Nah, kemudian juga ada al-mawaid, beberapa nasihat. Wal akhbar, tentang cerita-cerita zaman dulu atau cerita-cerita nanti yang akan terjadi. Wal adab, ya, ada adab, ya, ada etika, ada perilaku yang baik bagaimana, termasuk cara berbicara, ya, kemudian bertamu dan sebagainya. Ya. Allah menceritakan, menuntun hambanya untuk mempunyai akhlak karimah, ya tidak hanya dengan perintah, tidak hanya dengan larangan, tapi dengan cerita. Seperti Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saat itu suatu hari ya, Nabi Ibrahim kedatangan 8 malaikat yang menyerupakan dirinya manusia. Ya,
Di situ ayatnya fadkhulu alaihi, ya, malaikat itu masuk baru mereka itu menyatakan salam. Ini juga sebuah hikmah yang ternyata puncak dari kedermawanan itu, ya, puncak dari kedermawanan seseorang itu rumahnya tidak dikunci, rumahnya selalu terbuka, ya, selalu siap menerima tamu. Ya. Nabi Ibrahim tamunya langsung masuk, nggak salam duluan, masuk. Baru setelah ketemu Nabi Ibrahim salam. Karena apa? Nabi Ibrahim itu selalu membuka pintunya, selalu menyediakan tempat untuk tamu, makanan, minuman untuk tamu. Sehingga begitu mereka datang, Nabi Ibrahim nggak lama, masuk sebentar, keluar membawa hidangan yang istimewa, yaitu anak sapi yang sudah dipanggang. Berarti masaknya sudah dari pagi, ya, atau dari tadi. Kalau nunggu tamu datang baru masak, bisa tamunya, ya, lapar duluan, atau ya, tamunya sudah pulang duluan. Nah ini baru masuk salam, kemudian sebentar dipersilakan duduk, ya, dipersilakan duduk, kemudian Nabi Ibrahim kembali, ya, ke belakang sebentar, langsung, ya, membawakan makanan yang istimewa. Itulah contoh betapa Al-Quran itu menjelaskan dari semua sisi kehidupan, mengingatkan kita. Makanya Allah Ta'ala menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini juga menunjukkan, ya, karena manusia itu mempunyai sifat yang namanya, ya, yang namanya khata'. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu, atau seluruhnya, semua anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Maka Allah memberi peringatan dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, menghayati isinya, memahami isinya, ya, maka dia akan selalu mendapat peringatan. Di dalam dirinya ada sinyal, ya, kalau dia menyimpang dari jalan yang benar, sinyal itu akan berbunyi. Kalau dia sudah mulai terseret dengan kesibukan dunia, sinyal itu akan memberi peringatan. Sehingga orang akan mempunyai rem. Apa mempunyai rem itu? Rem itu, ya, bisa memanage, ya, bisa mengatur dirinya. Karena kalau tidak bisa, pasti akan mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu pasti banyak memerintah kejelekan. Maka di sini mukjizat yang kedua, kalau kita hidup dengan Quran, kalau kita selalu bersama Al-Quran, ya, dan ini sesuai dengan tema kita malam ini, ya, kita akan memulai program tahfidz intensif 300 hari ditambah 2 bulan pas setahun. Itu adalah, ya, program yang hari-harinya dengan Quran, ya. Perlu kita sampaikan bahwa program 300 hari ini, ya, program setiap thalib itu harus menghafal 1 lembar dalam sehari itu, kemudian mengulangi yang sudah dihafal 5 juz, ya, 5 juz. Berarti sehari, ya, dia bisa membaca mungkin sampai 7-8 juz, karena menghafalkan 1 lembar itu bisa diulangi 10 kali, 20 kali. Ya, kalau mengulangi 10 kali berarti sama dengan membaca satu juz. Bisa juga 1 orang, 1 thalib, ya, yaitu membaca dalam sehari 10 juz. Karena yang murojaah ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah ini. Kalau 5 orang dalam sehari, ya, membaca atau di sini 6 orang, ya, 6 orang atau 7 orang sekarang. Ya, 7 orang, yaitu membaca dalam sehari itu 5 juz, yaitu sudah, ya, kalau 7 berarti, ya, berapa juz? Ya, banyak. Ya. Lebih dari 30, jadi sehari khatam Al-Quran. Ya, ya. Sehari di tempat ini adalah khatam Al-Quran, karena membaca berulang-ulang. Nah inilah yang kita maksud bahwa dengan Al-Quran, ya, kita harapkan itu menjadi peringatan kita, karena kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Ya, kita banyak lupa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kemudian yang ketiga, mukjizat yang ketiga yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ini ialah Al-Quran ialah benteng yang terkuat. Perlu difahami bahwa dalam kehidupan orang iman, itu ada, atau dalam kehidupan secara umum itu ada 2 benteng.
Ya, ada namanya benteng hissi ya, benteng secara fisik. Ya, yang seperti kita ketahui di benteng-benteng kerajaan atau benteng-benteng sebuah daerah kekuasaan itu untuk menghalau musuh. Ya, untuk supaya musuh tidak mudah menguasai. Itu benteng secara fisik, termasuk kita sendiri di rumah. Rumah ini adalah benteng kita untuk melindungi diri kita dari hawa panas, hawa dingin, dari hujan, ya, dari orang-orang yang berbuat jahat. Itu adalah benteng secara fisik. Atau kalau dalam dunia HP, nah, itu adalah antivirus. Itu adalah benteng juga secara fisik. Karena kalau tidak, seperti bank itu kalau nggak punya ya, benteng antivirus, habis uangnya. Semua sistem keuangan yang pakai aplikasi, itu kalau tidak punya benteng, ya pasti jebol. Uang punya saja masih jebol oleh hacker-hacker yang canggih. Itu secara fisik. Kemudian ada yang kedua, benteng secara maknawi. Benteng secara yaitu secara secara batin. Itulah ya keimanan. Itulah ilmu. Itulah pemahaman yang benar. Ya. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka di sini Allah menyatakan, wa idza qara'tal Qur'an, ketika engkau membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, kami menjadikan antaramu dan orang-orang yang tidak beriman bil akhirah dengan akhirat, enggak percaya akhirat, kami jadikan hijaban masturo, penghalang yang menutupi, yang membedakan antara engkau dengan mereka. Artinya apa? Orang ketika membaca Al-Qur'an oleh Allah diberi ilmu. Hudan lil muttaqin tadi. Diberi peringatan. Diberi pemahaman sehingga bisa menjaga dirinya. Ketika akan berbuat dosa, ingat neraka. Ingat murkanya Allah. Ingat larangan. Ingat kerusakan kalau ya diterjang larangan tersebut. Ya. Karena setiap larangan dari Allah itu pasti di situ ada kerusakan. Ya, pasti di situ ada kemudorotan. Seperti Allah melarang memakan riba. Meskipun kelihatannya riba itu menguntungkan, itu hanya di awal. Karena Allah menyatakan yamhaqullahu riba. Ya. Wa yurbis shadaqat. Ya. Allah menyatakan bahwa riba itu akan menghapus, akan menghancurkan, memusnahkan harta. Ya. Meskipun kelihatannya banyak, tapi tidak ada keberkahan. Ya. Mendapat rezeki yang banyak, tapi ternyata dengan begitu dia lupa akhirat. Berarti nggak ada berkah. Atau rezekinya banyak, ternyata habis karena mempunyai suatu penyakit. Yang penyakit itu menghabiskan hartanya, berarti nggak berkah. Maka semua larangan itu pasti ada mudorot. Jadi orang iman akan diberi benteng itu. Beda dengan orang yang tidak iman terhadap akhirat tadi. Berbeda jauh. Mereka nggak punya benteng. Setan akan mempermainkan kehidupan mereka. Setan akan terus menipu mereka. Makanya termasuk dalam kehidupan itu ada sebuah keanehan. Semua manusia tahu setan itu musuhnya manusia. Tapi dalam kenyataannya umumnya manusia mengikuti setan. Inna syaitana lakum adu. Setan itu musuh kalian. Tapi kenyataannya meskipun kita semua manusia itu tahu setan itu musuhnya, tapi banyak diikuti. Inilah keajaiban zaman itu. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Sama dengan Al-Quran, semua paham Al-Quran kalamullah, penuh dengan berkah, penuh dengan peringatan. Tapi buka Al-Quran dengan buka HP-nya lebih banyak mana? Dalam sehari 24 jam yang kita miliki, kira-kira buka mushaf dengan buka HP-nya ini lebih banyak mana? Banyak HP. Padahal kita tahu Quran itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nah kalau buka HP, satu bukaan, berapa rahmat yang didapat? Nah, itulah juga termasuk aneh tapi nyata. Makanya ada survei itu, setiap orang punya smartphone seperti ini, itu paling sedikit sehari bukanya itu 300 kali.
Lah kalau satu buka itu 1 menit, berarti 300 menit. 300 menit berapa jam itu? Nah, 5 jam. Nah ini. Padahal insya Allah bukanya tidak hanya 1 menit. Nah, apalagi kalau sudah di kafe, wifi-nya gratis, pesennya cuma 1 cangkir kopi, duduknya 5 jam. Nah, ini aneh tapi nyata. Maka di sini kita pahami bahwa dengan Al-Quran kita mempunyai benteng yang kuat. Lalu kita ini tadi, idza qara'tal Qur'an. Ketika kita mau membaca, membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami isinya, mentadaburi, menghayati, mengamalkan. Itu baru kita mendapat manfaat Al-Quran. Yang keempat, bahwa Al-Quran adalah ibadah yang paling istimewa. Allah Ta'ala menyatakan, aqimis sholata lidulukis syams. Tegakkan sholat, ya, lidulukis syams ila ghasaqil lail. Ya, pada saat tergelincirnya matahari dan pada saat tenggelamnya, pada saat ila ghasaqil lail, yaitu gelapnya malam. Artinya kerjakan sholat mulai zuhur, asar, maghrib sampai isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, dan juga tegakkan bacaan Al-Quran di waktu subuh. Maksudnya ini adalah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar atau sholat subuh kana masyhuda, itu disaksikan malaikat. Malaikat yang rolling. Ya, malaikat itu kan pergantiannya subuh dan asar. Nah, pada saat subuh, kalau kita sholat subuh ya dengan berjamaah, maka disaksikan malaikat yang menjaga siang dan yang menjaga malam. Nah, di persaksiannya double, artinya lebih istimewa. Nah, dalam ayat ini kita simpulkan bahwa ini adalah ibadah yang ibadah yang istimewa dari Al-Quran. Karena apa? Allah menyatakan sholat yang merupakan puncak ibadah orang iman dengan sebutan Quran al-Fajr, Al-Quran di waktu subuh. Kenapa tidak menyebut ruku? Kenapa tidak menyebut sujud? Kenapa tidak menyebut at-tahiyat? Ya. Kenapa tidak menyebut takbir? Yang disebut Allah adalah Quran al-Fajr. Karena Al-Quran, posisi ke Al-Quran dalam sholat itu yang paling tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling istimewa. Kalau disebut zikir yang paling istimewa. Kita menyebut la ilaha illallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar. Itu adalah zikir. Tapi satu huruf dari kalimat tersebut apa ada pahalanya? Allahu akbar, alifnya ada pahalanya? Tidak ada. Ya, tapi kalimat Allahu akbar nilainya zikir, itu ada pahala. Tapi satu hurufnya tidak ada pahala. Tapi kalau Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah mendapat 9 huruf, berarti di situ 190 kebaikan. Nah, makanya membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling tinggi. Karena apa? Selain itu nilainya zikir, ya juga membaca kalam Allah, juga satu hurufnya 10 kebaikan. Bagaimana kalau sehari ya ada adik kita yang masuk dalam program ini ya, menghafal 1 lembar, berarti minimal itu bisa diulangi 20, 30 sampai mungkin 50 kali baru hafal. Belum murojaahnya 5 juz. Berapa huruf yang didapat? Ini juga alhamdulillah semua yang ikut andil ya, terutama Sahibul Bait ya, Bapak Haji Fauzi dan keluarga besar, termasuk juga para pengurus yang berkontribusi ikut andil dalam program ini juga akan mendapat kiriman pahala. Nah, ini ya yang dimaksud adalah Quran itu ibadah yang paling istimewa. Ibadah yang paling istimewa. Kemudian yang kelima, mukjizat Al-Quran. Dalam surat Al-Isra Allah menyatakan Al-Quran ialah obat yang paling mujarab. Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ya, kami menurunkan dari Al-Quran yaitu ma huwa syifa, sesuatu yang ya itu adalah syifa. Syifa itu tidak hanya sekedar dawa.
Dalam bahasa Arab ada syifa, ada dawa. Dawa itu obat. Nah, obat itu belum tentu sembuh. Orang minum obat belum tentu sembuh kalau bahasanya dawa. Tapi Allah menyebutnya tidak dawa. Menyebutnya adalah syifa. Kalau syifa mesti sembuh. Ya. Maka Allah menyebut syifa. Dan syifa di sini kalau kita lihat ya, di sini istilahnya nakiro, berarti semua ya, pengobatan semua yang menyembuhkan semua penyakit. Ya, semua penyakit. Tidak hanya penyakit ya, jiwa, tapi juga penyakit fisik. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang iman. Wala yazidu zalimin, dan tidak menambah apa Al-Quran pada orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Yang perlu kita garis bawahi di sini kalimat sifat. Ya. Ahli ilmu menyatakan Allah menyebut sifat dalam Al-Quran itu 4 kalimat, 4 kali maksudnya. Ya, sifat itu 4 kali. Ya, termasuk dalam ayat ini. Nah, 3 sifat. Ya, ini adalah sifat, maksudnya adalah sifat 5 fis sudur. Ya, artinya obat jiwa kita. Ya, 1 yang Allah menyebut sifat yaitu tentang madu. Ya, tentang madu di dalam surat An-Nahl. Ya, artinya apa? Kalau kita hitung 4 kalimat sifat ini, kalau diambil ini 100%, berarti yang 75%, nah, itu adalah obat yang ada di dalam jiwa. Karena obat penyakit jiwa itu lebih membahayakan. Ya, orang mungkin penyakitnya biasa, tapi kalau sudah putus asa, itu biasanya penyakitnya tambah parah. Orang yang penyakitnya parah, tapi kalau husnudzon, yakin dengan kesembuhan, itu ada kesemangatan. Ya, tapi kalau orang sudah putus asa dengan penyakitnya, makan aja sudah nggak mau. Ya, seperti yang baru saja berlalu dari kehidupan kita, COVID-19. Itu ketika orang diisolasi malah down. Ya, sudah nggak ada harapan hidup, sehingga makan nggak mau, nggak selera. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu perlu kita pahami tidak hanya menyembuhkan penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Salah satu penelitian juga membuktikan bahwa ketika orang membaca Al-Quran, itu kan ada aturan, tidak boleh mencuri nafas. Berarti orang yang terbiasa membaca Al-Quran itu, ya dia terus bisa melatih pernafasan, dan itu adalah otomatis terapi pernafasan. Makanya jantungnya lebih sehat, aliran darah lebih lancar, pikiran juga lebih tenang, lebih fokus. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena ketika orang itu ya istilahnya aliran darah nggak lancar, kemudian pikiran nggak fokus, ya perut ya lambungnya naik, itu biasanya resah itu. Resah. Ya, pikiran sudah nggak karu-karuan. Makanya banyak orang yang untuk tidur aja nggak bisa. Ya, kalau mau tidur harus minum pil penenang. Nah, tapi kalau orang banyak ibadah, ya ini, tenang pikirannya. Tapi ya jangan sampai saking tenangnya ngajinya ngantuk, sholatnya ngantuk, ya nggak begitu. Ya, kalau ngantuk di dalam perang, itu rahmat, seperti perang perang Uhud. Ya, keadaan genting, ada sebagian sahabat itu ngantuk, itu rahmat. Keadaan mencekam kok bisa ngantuk, itu rahmat minallah itu. Tapi kalau dalam ibadah, dalam kajian kok ngantuk, musibah itu, ya kan? Minas syaiton itu, minas syaiton. Nah ini, jadi kita kembali pada pembahasan bahwa Quran itu adalah obat. Makanya dalam hadis di Ibnu Majah diriwayatkan, ya khairud dawa Al-Quran. Sebaik-baiknya obat itu adalah Al-Quran. Nah, tinggal keyakinan kita. Ya. Nabi sendiri juga mempraktikkan begitu. Ketika ada salah satu anggota keluarganya sakit, Nabi membacakan ayat ya seperti Mu'awwidzat, kemudian akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Mu'minun. Nah, Nabi sendiri ketika sakit, Ummul Mukminin Aisyah itu juga meruqyah Nabi dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya yang ke-6, mukjizat yang ke-6 adalah Al-Quran ialah kitab terhebat. Kitab terhebat. Artinya kitab yang tidak akan ditandingi oleh siapapun dari makhluknya. Allah menyatakan kulla ini jita'amatil insan
Kul la ini ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya jin dan manusia dan jin itu bersatu, ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an, ya, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tu nabi mithli. Mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Meskipun satu sama lain mereka itu saling bantu membantu, tolong menolong. Ini menunjukkan Quran itu adalah kitab yang tertinggi, kitab yang paling istimewa. Ya. Dan di sini dari semua sisi. Ya, dari kebenaran, Quran kitab yang paling benar. Ya. Karena kita lihat Al-Quran, Allah menyatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Yang diceritakan masa lalu, masa depan, semua akan terjadi. Ya. Sudah terjadi dan akan terjadi. Nah, itulah Al-Quran. Ya, beda dengan kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh manusia. Ya, pasti di situ kalau nggak di awal buku atau di akhir buku ada iktidarnya penulis. Penulis ya istilahnya berkata dalam bukunya itu kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, ya, kritik dan saran mohon disampaikan. Nah, tapi Al-Quran apa ada Allah menyatakan begitu? Ya, kalau ada kekeliruan, kesalahan, ya, mohon kritikan, nggak ada. Ya, umpama ada itu pencetaknya, ya kan? Pencetak mungkin ada salah cetak. Tapi kalau Allah dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada. Allah menyatakan kitab itu adalah kitab yang meragukan, kitab yang belum teruji kebenarannya. Maka di sini jelas bahwa Quran itu kitab terhebat. Makanya para ahli ilmu mengawali pendidikan dengan Al-Quran. Ya. Banyak ahli ilmu mengawali seperti Imam Bukhari, umur 10 tahun sudah hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Al-Qurtubi ya 6 tahun hafal Quran, 7 tahun sudah jadi imam Masjid Jami'. Karena apa? Karena kitab yang terhebat. Kalau kitab terhebat sudah dikuasai, ilmu yang lain lebih mudah. Makanya banyak para tokoh keilmuan, ya, ilmu pengetahuan itu dari kalangan muslim yang diawali dengan hafal Al-Quran. Seperti ceritanya ya Muhammad Al-Khwarizm ya, yang meletakkan dasar-dasar ilmu matematika, aljabar. Kemudian Ibnu Sina yang pakar kedokteran dan fisika. Ya, ceritanya ya, di awal-awal pendidikan adalah menghafal Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kitab yang terhebat. Makanya ulama memberi kesimpulan, "Allimu auladakumul Quran." Ya. Ajarilah anak-anak kalian Al-Quran. Wal Qur'anu yu'allimuhum kulla syai'. Ya, maka Al-Quran kalau sudah diajarkan mereka, Quran akan mengajari mereka semua hal. Karena Quran itu Allah menyatakan tibyanan likulli syai'. Ya, tibyanan min kulli syai', dari semua keterangan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Man aradal ilma falyaqra'il Qur'an." Siapa yang menghendaki semua ilmu supaya menghafal Al-Qur'an. Ya, para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in kalau menyebutkan qari'ul Qur'an, pembaca Al-Qur'an itu maksudnya penghafal Al-Qur'an. Yaqra'il Qur'an berarti maksudnya menghafalkan isinya Al-Qur'an. Ya. Ya, maka dia akan mendapatkan ilmu al-awwalina wal akhirin. Ya, ilmunya siapa saja dia akan bisa memahaminya. Inilah mujizat. Ya, mujizat Al-Quran. Sehingga alhamdulillah kalau kita saksikan di lembaga-lembaga pendidikan sekarang banyak memberi ya, keistimewaan bagi yang sudah menghafal Al-Quran. Banyak universitas yang memberi fasilitas, istilahnya nggak perlu tes lagi. Ya, nggak perlu tes kecerdasan lagi. Karena apa? Sudah mampu menghafalkan kalamnya Allah Rabbul Alamin. Itulah mujizat yang keenam. Yang terakhir, mujizat Al-Quran yang ketujuh ialah Al-Quran ialah pedoman hidup yang tepat. Kenapa yang disebut tepat? Karena akan memberi solusi semua permasalahan kehidupan. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, ya, wa kanal insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Wa kanal insanu ya, kafura. Manusia itu banyak kufurnya. Nah, Quran itu adalah solusi permasalahan tersebut. Solusinya bagaimana? Di sini Allah menyatakan wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran sudah kami pisahkan. Artinya memisahkan yang benar yang
batil, mana yang benar, mana yang batil. Karena nantinya di akhirat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakan Quran pada manusia ala muktin, atas pelan-pelan. Jadi Quran itu oleh Allah enggak langsung diturunkan satu kitab, tapi oleh Allah diturunkan bertahap sesuai dengan keadaan kejadian yang terjadi saat itu, dan itu akan lebih memudahkan untuk menghayati dan memahaminya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Qur'an dengan menurunkan betul. Artinya betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ya kita mengambil hikmah bahwa kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah yang disebut surat Makkiyah, kemudian 10 tahun di Madinah yang disebut surat Madaniyah. Agar apa? Agar manusia itu bisa mudah memahami, ya, kemudian lebih bisa menghayati, karena sedikit demi sedikit. Ya, ini juga faedahnya orang belajar itu nggak bisa langsung banyak. Menghafal juga sama, nggak bisa langsung banyak. Ya, kita buat 300 hari. Ya, kelihatannya hari, tapi ini kalau dihitung bulan 10 bulan, ini marketing saja ini kan. Tapi kalau orang bicara hari itu kan istilahnya, wah ini sebentar. Padahal kalau dihitung ya 10 bulan, ya lama juga. Kalau dihitung 10 bulan itu kan bayangannya bulan itu kan lama. Tapi kalau hari ya insya Allah itu nggak sampai terpikirkan itu waktu yang lama. Ya, maka di sini Allah memberi hikmah kepada kita sebagai hambanya. Sesuatu itu pelan-pelan. Ya, fit ta'ani as-salamah. Di dalam pelan-pelan itu ada keselamatan. Termasuk kita memahami Al-Quran seperti para sahabat menghafalkan Quran itu 10 ayat. Ya. Dan inilah mukjizat. Allah menurunkan tidak langsung sekaligus agar kita bisa menghayati dan mempraktekkan. Ya, satu demi satu, termasuk tadi itu ada perintah, ada larangan, ada aturan-aturan, undang-undang. Nah, kita bisa memahami dengan jelas. Nah, itulah 7 ya, mukjizat Al-Quran dalam surat Al-Isra. Ini masih dalam surat Al-Isra. Bagaimana dengan surat-surat yang lain? Nah, inilah namanya Al-Quran. Quran itu bahrun la sahilalah. Quran itu lautan yang tidak bertepi. Ya, semakin kita mendalami, ya, semakin kita merasa kita itu masih belum memahami apa-apa. Ya, itu tanda berarti istilahnya apa? Orang yang mau belajar. Tapi kalau sudah nggak mau belajar itu biasanya merasa sudah ilmunya sudah banyak. Ya, kalau dulu ada istilah ilmunya wis geduk. Namanya geduk itu ya merasa pol sendiri. Merasa paling ahli surga sendiri. Nah, yang lain belum tentu. Merasa pasti surganya, yang lain masih insya Allah. Masih belum jelas. Jazakumullah khairan, itulah yang bisa kami sampaikan. Materi mukjizat, 7 mukjizat Al-Quran dalam surat Al-Isra. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan seremoni grand opening program tahfidz intensif 300 hari, dan nanti insya Allah juga akan kita sampaikan secara singkat pemaparan profil dari program tahfidz intensif 300 hari ini, dan juga temanya juga sama 7 ya. Jadi nanti pemaparannya dikemas dengan ya, menjawab 7 pertanyaan ya. Apa 7 pertanyaan itu? Nanti insya Allah kita jelaskan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita lanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan ke seremonial haflul iftitah atau grand opening. Jazakumullah khairan, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.